selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Oke, kali ini kita punya topik yang seru banget nih, Krakatau. Krakatau. Pasti soal letusan 1883 ya? Nah, justru itu, kita nggak akan fokus ke sana. Kita mau coba mundur lebih jauh lagi ke masa sebelum letusan dahsyat itu. Oh, menarik. Jadi kita lihat apa nih? Kita bakal pakai catatan langka dari dua pelaut yang mampir ke sana. Tapi beda waktu, terpaut 52 tahun. Pertama dari ekspedisi Kapten Cook, itu tahun 1780. Ekspedisi Cook ya, bukan Cooknya langsung kan? Dia sudah meninggal waktu itu. Betul, kapalnya yang singgah. Terus yang kedua, ini dari Edmund Robert, tahun 1832. Nah, misi kita nih, mau ungkap gimana sih perubahan pulau itu, dan apa ada tanda-tanda awal bencana yang mungkin kelewat. Wah, ini keren. Jadi kayak lihat kondisi baseline gunung api sebelum erupsi besar ya? Pakai mata saksi langsung dari masa lalu. Iya kan? Sumber langka ini. Ini pasti ngasih gambaran geologis, demografis, juga mungkin ya yang berharga banget. Jarang ada catatan sedetail ini dari masa itu. Oke, kita mulai bongkar ya, dari 1780 dulu. Ekspedisi Cook ini nyatat Krakatau sebagai pulau yang bisa dibilang sehat. Sehat gimana maksudnya? Ya, ada penduduknya, walaupun katanya sangat sedikit tapi ramah. Terus pulaunya hijau, banyak pohon, dan ini penting banget buat pelaut. Ada sumber air tawar yang sangat bersih. Iya, air tawar itu krusial ya buat kapal zaman dulu. Apalagi kalau habis dari Batavia. Nah, itu dia. Mereka baru pengalaman buruk sama air di Batavia. Jadi nemu air bersih di Krakatau itu lega banget. Bahkan ada catatan soal mata air panas yang dipakai mandi sama penduduk lokal. Mata air panas ya? Berarti ada aktivitas geotermal dong? Ada. Dan kita juga punya bonus nih, sketsa dari John Weber. Itu satu-satunya gambar visual penduduk Krakatau pra-1883 yang kita punya. Oke, jadi kalau dari catatan 1780 ini, kesannya pulau vulkanik yang relatif stabil ya. Aktivitas geotermalnya ada, tapi kayaknya cukup jinak, sampai bisa dipakai mandi. Dan air tawarnya stabil. Itu kunci kenapa bisa dihuni kan? Benar. Ekosistemnya tampak seimbang waktu itu. Nah, sekarang kita lompat nih, 52 tahun kemudian, tahun 1832. Edmund Robert datang pakai kapal USS Peacock. Dia ini statusnya panitera kapten, tapi ada gosip dia itu semacam agen khusus. Agen khusus? Presiden Andrew Jackson ya? Katanya gitu, tapi yang jelas, apa yang dia temukan di Krakatau itu beda banget sama catatan Cook. Beda jauh. Oh iya, apa yang dia lihat? Krakatau tahun 1832 itu tidak berpenghuni, kosong, penduduknya hilang. Loh, hilang kemana? Nggak ada penjelasan di catatannya. Tapi yang lebih bikin kaget itu kondisi fisik pulaunya. Ada dua perubahan besar soal air. Air ya? Gimana perubahannya? Pertama, sumber air tawar yang dulu dicatat Cook itu, yang bersih dan vital, kata Robert, sudah tidak ada lagi. Kering. Wah, kering. Itu masalah besar. Besar banget. Terus yang kedua, mata air panas yang dulu dipakai mandi sama penduduk, itu sekarang kata Robert telah berpindah ke lepas pantai. Pindah ke laut. Iya, lokasinya geser ke dekat pantai atau bahkan di bawah air dekat pantai. Dan jumlahnya lebih banyak, plus kondisinya mendidih. Mendidih, jadi makin panas dong ya, bukan lagi buat mandi santai ini. Jelas bukan? Ini perubahan drastis banget dalam sistem hidrologi pulau itu. Dan disinilah bagian paling kerennya menurut saya. Robert ini kan bukan ahli geologi ya, tapi dia bikin spekulasi yang, wah, luar biasa. Spekulasi apa? Dia nulis ini 51 tahun sebelum letusan loh ya. Dia bilang mengeringnya mata air tawar itu bisa menjadi indikator awal meningkatnya aktivitas gunung berapi. Wow, itu pengamatan yang tajam banget untuk orang awam di masa itu. Gimana dia bisa mikir gitu ya? Apa logikanya waktu itu? Kalau kita lihat pakai kacamata vulkanologi modern, intuisi Robert itu tepat sasaran. Gini, kalau ada peningkatan panas dari magma di bawah, Ya. panas itu bisa menguapkan sumber air dangkal, kayak mata air tawar itu, jadi kering. Atau mungkin jalur air tanahnya berubah gitu. Oke, masuk akal. Terus mata air panasnya, kenapa jadi pindah dan mendidih? Nah, panas yang sama itu juga memanaskan air yang lebih dalam. Air super panas ini kan cari jalan keluar. Bisa jadi lewat retakan-retakan baru, makanya lokasinya bisa geser ke lepas pantai dan intensitasnya naik jadi mendidih.
Persis seperti yang Robert amati ya. Kombinasi air minum hilang dan aktivitas geotermal yang ekstrim, itu bikin pulau jadi nggak layak huni, bahkan berbahaya. Jadi bukan karena gunung berapinya sekarat atau gimana gitu ya kayak anggapan umum soal mata air panas kadang-kadang. Justru sebaliknya, peningkatan aktivitas hidrotermal di Krakatau 1832 itu bukan tanda pendinginan. Oh, bukan. Terus apa dong? Itu malah indikasi fase pemanasan ulang, atau istilahnya magma recharge. Ada pasokan magma baru yang masuk ke bawah gunung. Jadi kayak ngisi tenaga lagi gitu ya. Klimaks 1883 itu, Robert itu tanpa sadar udah mendokumentasikan fase krusial sebelum bencana. Gila ya. Jadi jelas banget kalau catatan Cook dan Robert ini bukan sekedar jurnal pelayaran biasa. Ini kayak arsip geologis. Arsip geologis tak ternilai, menangkap transisi Krakatau dari stabil ke tidak stabil pra-bencana. Dan pengamatan Robert itu luar biasa loh. Non-ahli bisa mengidentifikasi prekursor letusan. Jauh sebelum ilmunya secanggih sekarang ya. Ya, dan ini masih relevan banget sampai sekarang. Memantau perubahan hidrotermal mata air, suhu tanah, gas, aktivitas bawah laut, itu masih jadi bagian penting buat memprediksi aktivitas vulkanik. Termasuk di anak Krakatau sekarang ya. Tentu saja. Ini nunjukin gimana sejarah geologi itu bisa ngasih pelajaran buat masa depan. Kita belajar membaca tanda-tanda alam dari kasus seperti ini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Kalau Robert lebih dari 150 tahun lalu bisa membaca tanda bahaya di Krakatau cuma dari perubahan air dan panas bumi, sesuatu yang mungkin dianggap sepele ya sama orang lain waktu itu. Iya juga. Pertanyaannya, perubahan lingkungan apa sih yang halus-halus aja di sekitar kita sekarang ini yang mungkin sebenarnya adalah peringatan dini dari pergeseran yang jauh lebih besar, tapi lagi kita abaikan? Wah, itu pertanyaan bagus untuk dipikirkan. Tanda-tanda apa yang mungkin kita lewatkan saat ini ya? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Oke, deep dive kita soal Krakatau pra 1883 sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak.